Selamat berjumpa lagi dengan saluran pendidikan Soko Guru Channelnya para juara. Kali ini kami akan menyajikan latihan soal kompetisi sains madrasah atau KSM tingkat madrasah aliyah, mata pelajaran geografi. 1. Berdasarkan pendekatan biogeografi, keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi menjadi A. Wilayah Oriental dan wilayah Australian. B. Wilayah Indomalaya dan wilayah Australia. C. Wilayah benua Asia dan Australia. D. Wilayah dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Jawabannya adalah A. Wilayah Oriental dan wilayah Australian. 2. Klasifikasi iklim Köppen adalah model klasifikasi iklim yang mengkombinasikan antara suhu dan curah hujan yang dihubungkan dengan keadaan vegetasi alami di dunia. Huruf pertama penamaan iklim Köppen menandakan tipe utama dan huruf kedua menandakan A. Pengaruh hujan. B. Pengaruh suhu. C. Pengaruh angina. D. Pengaruh sifat-sifat khusus. Jawabannya adalah A. Pengaruh hujan. 3. Geomorfologi adalah ilmu tentang bentuk lahan pada permukaan bumi, baik di atas maupun bawah permukaan air laut. Adapun yang bukan cakupan geomorfologi adalah A. Struktur dan formasi batuan. B. Asal mula terbentuknya genesis. C. Pola perkembangan ke depannya. D. Hubungan dengan lingkunnya. Jawabannya adalah A. Struktur dan formasi batuan. 4. Kota Jakarta menjadi salah satu daerah tujuan migrasi dari berbagai pulau di Indonesia. Untuk menggambarkan fenomena tersebut dalam peta dengan baik menggunakan A. Simbol titik. B. Simbol area. C. Simbol garis. D. Simbol aliran. Jawabannya adalah D. Simbol aliran. 5. Faktor pengontrol bencana tanah longsor adalah A. Kemiringan lereng yang curam. B. Struktur geologi tidak masif. C. Curah hujan tinggi. D. Vegetasi. Jawabannya adalah D. Vegetasi. 6. Elemen peta untuk membantu perhitungan luas adalah A. Garis tepi dan skala. B. Garis lintang dan skala. C. Garis astronomis dan skala. D. Garis bujur dan skala. Jawabannya adalah C. Garis astronomis dan skala. 7. Suhu udara di salah satu lapisan mesosfer sangat dingin mencapai -100 derajat Celcius, menyebabkan meteor-meteor dari luar angkasa yang sangat panas pecah dan berubah menjadi batuan-batuan kecil yang tidak membahayakan kehidupan di bumi. Kondisi tersebut berada di lapisan A. Stratosfer. B. Troposfer. C. Termosfer. D. Mesosfer. Jawabannya adalah D. Mesosfer. 8. Berdasarkan potensinya ketiga gambar merupakan kategori A. Sumber daya alam galian. B. Sumber daya alam energi. C. Sumber daya alam tambang. D. Sumber daya alam biotik. Jawabannya adalah B. Sumber daya alam energi. 9. Perhatikan fenomena berikut. Untuk mendatangi Pulau Lira, daerah terluar Indonesia, dekat dengan Timur Leste, Menteri BUMN, Rini Sumarno, menyatakan bahwa perjalanan untuk sampai ke wilayah tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk sampai ke sana saya harus naik pesawat ke Ambon, kita charter pesawat ke Pulau Moa itu ibu kota kabupaten dari Maluku Barat Daya. Dari situ saya naik kapal ke Pulau Lira. Memang kalau dari Jakarta ke Dili itu bisa langsung, hanya pindah di Bali kemudian saya naik kapal dari Dili ke Lira. Tapi saya tidak mau lewat situ, kita harus lewat perairan kita sendiri. Dan di situ belum pernah ada pejabat tinggi yang ke sana, dan belum ada sentuhan ekonomi, ungkap Rini di kantornya. Konsep geografi yang sesuai dengan paragraf di atas adalah A. Konsep jarak. B. Konsep keterjangkauan. C. Konsep morfologi. D. Konsep lokasi. Jawabannya adalah B. Konsep keterjangkauan. 10. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Secara eksplisit ayat tersebut adanya kekhawatiran malaikat terhadap penciptaan manusia yang berpotensi membuat kerusakan di bumi. Maka peran manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tepat agar tidak terjadi kerusakan hendaknya
A. Memanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi tepat guna untuk mensejahterakan manusia di dalamnya. B. Mengelola sumber daya alam dengan membuat regulasi tertentu yang berlaku bagi wilayah setempat. C. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sustainable. D. Mengelola sumber daya alam dengan arif dan bijaksana dengan tidak memasukkan kepentingan manusia. Jawabannya adalah C. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sustainable. 11. Morfologi pegunungan berpuncak datar, hampir datar, kemiringan kurang dari 5-10 O, dibatasi sekelilingnya oleh jurang-jurang terjal hampir tegak, umumnya berada di tengah daratan benua, dengan kemiringan perlapisan horizontal disebut dengan A. Flat, B. Plain, C. Mesa, D. Peneplain. Jawabannya adalah A. Flat. 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pusat gempa di bawah dasar laut. 2. Kedalaman kurang dari 60 km, dangkal. 3. Tipe Sesar Strike Slip Fault. 4. Kekuatan E, 6 skala Richter. 5. Kemiringan sudut miring antar lempeng. Karakteristik gempa yang menimbulkan tsunami adalah A. 1, 3, dan 5. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 2, dan 4. D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C. 1, 2, dan 4. 13. Pola aliran sungai seperti gambar di atas adalah A. Trellis, B. Retranguler, C. Pinnate, D. Dendritis. Jawabannya adalah D. Dendritis. 14. Tokoh geografi beraliran posibilis adalah A. Charles Darwin dan Karl Ritter, B. Karl Ritter dan Friedrich Ratzel, C. Friedrich Ratzel dan Paul Vidal de la Blache, D. Paul Vidal de la Blache dan Thomas Malthus. Jawabannya adalah D. Paul Vidal de la Blache dan Thomas Malthus. 15. Berapa skala peta dari peta kontur di atas? A. 1/100.000, B. 1/200.000, C. 1/300.000, D. 1/400.000. Jawabannya adalah B. 1/200.000. 16. Revolusi hijau di Indonesia memberikan dampak positif diantaranya adalah A. Pengembangan serelia, B. Penggunaan pestisida, C. Penggunaan pupuk, D. Pemenuhan karbohidrat. Jawabannya adalah D. Pemenuhan karbohidrat. 17. Kota Cirebon berada pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Pada jam 10 waktu Indonesia Barat memiliki suhu 28 derajat Celcius. Pada jam 3 waktu Indonesia Barat suhu di Kota Malang yang memiliki ketinggian rata-rata 550 meter dpl memiliki suhu 17 derajat Celcius. Dalam hal ini suhu akan berubah menurut A. Variasi morfologi dan kedudukan lintang, B. Variasi altitude dan temporal harian, C. Variasi temporal harian dan kedudukan lintang, D. Variasi temporal musiman dan spasial. Jawabannya adalah B. Variasi altitude dan temporal harian. 18. Strategi pencapaian target SDGs Indonesia pada tujuan 1, menghapus segala bentuk kemiskinan, diantaranya adalah A. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. B. Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri. C. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi. D. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik. Jawabannya adalah A. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. 19. Alokasi ruang pembangunan merupakan salah satu bidang penerapan ilmu geografi untuk mengurangi besarnya risiko bencana dengan prinsip A. Menghilangkan sumber bencana yang mengancam masyarakat, B. Menjauhkan masyarakat dari sumber bencana, C. Memantau sumber bencana yang mengancam masyarakat, D. Menjauhkan sumber bencana dari masyarakat. Jawabannya adalah B. Menjauhkan masyarakat dari sumber bencana. 20. Dari riwayat Abu Daud,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka." Dari hadis tersebut jelas bahwa agama sangat melarang keras kepada manusia untuk melakukan illegal logging yang terjadi di berbagai hutan saat ini. Hutan merupakan salah satu sumber daya biotik yang banyak memiliki jasa terhadap lingkungan. Salah satu fungsi hutan adalah untuk mencegah erosi yang dinamakan A. Klimatis, B. Hidrologis, C. Orologis, D. Estetis. Jawabannya adalah C. Orologis. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa ikuti terus channel kami untuk mendapatkan info terbaru kami. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin.